seperti suhu, pH, dan kadar air. Yang ingin saya tanyakan adalah kondisi yang bagaimanakah yang memungkinkan perkembangan fungi dapat optimal untuk biofilter. Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan ya dari 3 penanya. Silakan bisa ditanggapi oleh kelompok presenter. Permisi Pak, saya izin menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Saudari Fenty terkait dari sumber polutan di atmosfer itu dari mana berasalnya dan apakah ada klasifikasinya. Jadi berdasarkan referensi yang saya baca dan saya jadikan acuan untuk pembuatan makalah, diketahui bahwa sebagian besar pencemaran lingkungan itu dihasilkan melalui aktivitas manusia skala besar, seperti adanya penggunaan mesin di industri, kemudian stasiun penghasil listrik, pembakaran mesin, dan mobil. Sedangkan yang menjadi kontributor utama dalam pencemaran udara itu adalah aktivitas kendaraan bermotor, yang diperkirakan bertanggung jawab atas sekitar 80% dari polusi saat ini. Dan selain itu terdapat juga beberapa aktivitas manusia lainnya yang juga mempengaruhi pencemaran udara pada tingkat yang lebih rendah, seperti adanya SPBU dan pemanasan tangki bahan bakar, dan ada juga sumber alami seperti bencana alam berupa letusan gunung berapi dan kebakaran hutan, itu juga berkontribusi tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Lalu, apakah ada mengenai klasifikasi sumber polutan? Itu ada dibagi menjadi 4 sumber, yaitu sumber utama atau major sources, sumber area, sumber seluler, dan sumber alami. Perbedaan di antara keempatnya itu apa? Jadi kalau sumber utama atau major sources ini meliputi emisi polutan yang berasal dari pembangkit listrik, kemudian aktivitas kilang, petrokimia, bahan kimia, industri pupuk, metalurgi, dan pabrik industri lainnya. Sedangkan kalau sumber area itu biasanya yang meliputi kegiatan di dalam ruangan, seperti kegiatan pembersihan rumah tangga, percetakan, kemudian pom bensin. Sedangkan kalau sumber seluler itu meliputi aktivitas kendaraan bermotor, seperti adanya mobil, motor, kereta api, dan jenis kendaraan lainnya, itu merupakan yang berkontribusi terhadap sumber seluler. Dan yang terakhir yaitu sumber alami, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa sumber alami itu kebanyakan merupakan bencana alam, seperti kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, badai debu, dan juga pembakaran pertanian. Seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Fenty? Baik, sangat jelas dan terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman lainnya yang mau menambahkan. Ya, sudah terjawab ya. Silakan, masih ada 2 pertanyaan lagi, bisa ditanggapi. Saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Novita terkait kondisi yang bagaimanakah yang memungkinkan perkembangan fungi dapat optimal untuk digunakan di biofilter ya. Jadi berdasarkan referensi yang saya gunakan juga pada makalah dan presentasi hari ini, jadi bioavailabilitas ini itu bergantung pada banyaknya konsentrasi polutan yang ada dalam fase gas. Jadi fungi itu tuh membutuhkan kondisi yang sesuai untuk memungkinkan perkembangan jamur seperti nutrisi pertumbuhan yang tersedia, pH, suhu, dan kelembaban. Yang pertama itu konsentrasi kontaminan di sekitar mikroorganisme itu dapat mempengaruhi aktivitas biologis dan tingkat eliminasi polutan selama proses biodegradasi, di mana kontaminan dalam konsentrasi substrat tinggi itu akan dimetabolisme dan digunakan untuk mensintesis biomasa baru oleh mikroba karena dapat membantu untuk mempertahankan pertumbuhan mikroba atau untuk menginduksi mineralisasi kontaminan. Selain itu, beberapa mikroba juga dapat meningkatkan afinitasnya terhadap substrat pembatas, di mana kontaminan ini akan digunakan sebagai sumber karbon sehingga umumnya laju degradasi oleh fungi itu dapat lebih cepat jika konsentrasi polutannya juga tinggi. Karena ada penelitian empiris yang membuktikan bahwa laju biodegradasi itu akan meningkat tajam pada paparan berulang dan laju penghilangannya juga sebanding dengan konsentrasi polutan yang ada. Kemudian kadar air juga dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme mikroorganisme dan perpindahan massa polutan. Kadar air yang optimal untuk biofilter fungi itu biasanya sekitar 60%, di mana kadar air ini dapat dipertahankan dengan melembabkan aliran udara masuk atau menambahkan nutrisi langsung ke penyangga biofilternya. Kemudian
selain kadar air, pemilihan packing media itu juga dapat membantu mempertahankan kadar air seperti kompos, daun pinus, atau gambut yang memiliki daya ikat air lebih baik dibandingkan bahan lainnya. Lalu juga untuk suhu, sebagian fungi itu termasuk organisme mesofilik yang tumbuh pada kisaran suhu 25 hingga 35 derajat Celcius, sehingga dapat disimpulkan suhu optimal untuk karakteristik pertumbuhan fungi pada biofilter itu adalah pada kisaran suhu 25-35 derajat Celcius tersebut. Kemudian berbeda dari bakteri yang optimal tumbuh pada pH 6-7, fungi ini itu dapat bertahan di pH yang lebih asam, di mana pada pH 2 hingga 4,5 itu fungi itu masih dapat tumbuh dengan baik. Begitu. Apakah ada feedback atau tambahan dari yang lain? Gimana penanya? Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Nana, sudah cukup menjawab. Jawab ya. Tinggal ada satu pertanyaan lagi. Wilda ya. Ya, permisi, saya ingin menjawab dari pertanyaan Wildanul mengenai ukuran partikulat meter. Ya, sebelumnya apakah saya dapat terdengar karena jaringan saya putus? Suaranya teman. Terdengar. Ya, baik, terima kasih. Jadi, sepaham saya untuk partikulat meter sendiri itu yang umumnya dikenali itu ada yang berukuran 2,5 mikron sampai 10 mikron. Nah, yang 2,5 mikron ini cukup besar dibandingkan dari 10 mikron. Nah, untuk dampak kesehatannya sendiri, untuk partikulat meter 2,5 mikron ini itu dia dapat mengendap di permukaan dan bagian paru-paru dalam. Nah, sedangkan untuk yang 10 mikron ini mengendap di saluran udara yang lebih besar di paru-paru. Jadi tadi pertanyaan tentang ukuran partikel itu mempengaruhi besarnya resiko kesehatan. Jadi benar ukuran partikel meter itu sangat-sangat mempengaruhi dari resiko kesehatan apalagi manusia, seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok 8 ada yang mau menambahkan? Ya, saya Sintiako izin menambahkan jawaban dari Puspa. Kemudian tadi juga sempat ditanyakan ya apakah ukuran dari particulate matter itu mempengaruhi penyebaran dan lama keberadaannya di atmosfer. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Puspa sebelumnya, mayoritas particulate matter itu memiliki diameter 10 mikrometer atau lebih kecil yang disebut dengan PM10, dan partikel yang sangat halus dengan diameter yang umumnya 2,5 mikrometer atau lebih kecil atau disebut dengan PM2,5. Nah, karena ukuran PM2,5 ini yang kecil menyebabkan banyak efek kesehatan yang serius. Dan selain itu, PM2,5 itu juga menjadi penyebab utama pembentukan kabut di kota-kota besar. Lalu fakta lain itu juga ada bahwa ukuran partikel itu juga mempengaruhi waktu paruh polutan di atmosfer. Contohnya yaitu PM2,5 karena ukurannya yang kecil, maka memiliki waktu paruh di atmosfer yang lebih lama, dan bahkan ukuran partikel yang kecil itu juga mempercepat perpindahan atau distribusi mereka ke tempat yang lebih jauh, yang mana dampaknya dapat merubah keseimbangan nutrisi di ekosistem perairan maupun terestrial. Seperti itu. Mungkin dari penanya apakah ada feedback atau sudah jelas? Baik, terima kasih sudah jelas, Saudari Puspa dan Aling. Oke, sudah terjawab pertanyaannya. Berikutnya kita masuk ke sesi kedua. Silakan kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Permisi, Pak. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Anggita. Saya ingin mengapresiasi dari kelompok 8. Tadi presentasinya cukup baik dan informatif. Saya izin bertanya terkait tadi ada disebutkan bahwa penanganan atmosfer atau udara yang tercemar VOC dapat dilakukan melalui metode biologis dan non-biologis. Nah, tadi terkait metode non-biologis itu kan ada beberapa metode macam-macam ya. Jadi mungkin belum dijelaskan terkait pengertian dari masing-masing metode itu mekanismenya seperti apa. Nah, terus sama dari metode itu
mana yang metode yang paling efektif dan sering digunakan untuk penanganan udara yang tercemar itu. Terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya. Permisi, Pak. Ya, silakan. Nah, ya. Iya, perkenalkan saya Sinta. Saya Sinta Siti Solika. Terima kasih untuk kelompok 8 atas presentasinya. Saya izin bertanya, dijelaskan bahwa saat ini penggunaan kultur fungi bakteri pada metode biofiltrasi untuk menghilangkan VOC memiliki potensi yang besar. Adakah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kultur fungi bakteri untuk biofiltrasi? Jika ada, apa saja? Dan di antara hal-hal tersebut, manakah yang paling penting untuk diperhatikan? Terima kasih. Akan pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Ada ya? Ya, silakan ditanggapi dulu beberapa pertanyaan yang masuk ini. Ya, baik. Saya izin mencoba menjawab yang pertanyaan dari Sinta dulu, yang mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kultur fungi bakteri untuk biofiltrasi dan yang paling penting untuk diperhatikan. Jadi dalam menggunakan kultur fungi bakteri ini, ya betul terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan pembentukan sistem interaksi fungi bakteri untuk mengatasi permasalahan lingkungan, yaitu pemilihan pasangan atau mitra mikroba yang tepat, strategi inokulasi, kondisi nutrisi, dan budidaya yang memadai dan stabil untuk mendukung proses degradasi sinyal organik. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan tersebut itu, berdasarkan yang telah saya baca di literatur yang saya gunakan itu, faktor yang paling penting adalah pemilihan spesies mikroba, di mana pemilihan ini itu akan menentukan keberhasilan keseluruhan strategi untuk menghilangkan polutan dan matriks lingkungan yang berbeda. Kombinasi spesies tertentu itu dapat menyebabkan beberapa perubahan, seperti efek sinergis yang kemudian meningkatkan kemampuan degradasi, menyebabkan interaksi antagonis yang dapat menghambat pertumbuhan salah satu pasangan atau mitra sehingga merugikan bagi proses biodegradasi polutan, atau memicu metabolisme sekunder di salah satu pasangan atau keduanya yang kemudian proses ini itu akan meningkatkan produksi enzim atau metabolit yang bermanfaat. Kemudian pemilihan pasangan mikroba ini itu harus didasari pada kemampuannya untuk mengembangkan sifat-sifat yang memberikan keuntungan untuk berinteraksi dengan spesies pasangannya, seperti kemampuan bakteri untuk menggunakan nutrisi yang tersedia dalam eksodat jamur. Begitu. Apakah ada feedback dari Sinta atau tambahan dari teman-teman kelompok? Dari saya sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Yang ingin menanggapi lagi pertanyaan dari yang kita?
Silahkan kelompok 8. Ya, mohon maaf kepada Anggita, apakah boleh diulangi pertanyaannya? Karena tadi masih belum jelas karena ada kendala sinyal. Iya, gini Puspa, tadi pertanyaannya kan pada penanganan atmosfer atau udara yang tercemar VOC tadi. Agak keras sedikit, Anggita. Iya. Atau didekatkan ke mic ya. Ya, penanganan atmosfer atau udara yang tercemar VOC tadi kan dapat dilakukan melalui metode non-biologis. Nah, tadi dari beberapa metode itu mungkin bisa dijelaskan terkait pengertian dari masing-masing metode dan mekanismenya seperti apa. Lalu pada metode non-biologis tersebut, mana yang paling efektif dan sering digunakan untuk penanganan atmosfer atau udara yang tercemar VOC. Seperti itu. Ya, bisa ditangkap ya pertanyaan. Nggak usah. Oh iya, iya Pak. Sambil menunggu, saya informasikan kalau link presensi sudah saya aktifkan. Jadi bisa diisi presensinya. Ya, mohon maaf ya Pak, agak lama karena yang ditanyakan non biologis. Sebenarnya itu tidak menjadi bagian apa yang kami perdalam mengenai diskusi kali ini. Sebentar ya. Penjelasan secara umum aja. Umum aja, nggak perlu sampai detail.
Sebelumnya mohon maaf lama, tapi saya akan mencoba menjawab sebisanya dulu karena masih kurang tahu soal yang non biologikal ini. Jadi pertama tentang metode non biologi yang paling banyak digunakan itu adalah filtrasi atau sorption, di mana metode ini itu merupakan proses pembersihan atau pembersihan udara yang paling umum digunakan, di mana VOC yang ada di udara itu akan diabsorpsi oleh media yang solid. Lalu selain filtrasi ini juga ada juga metode oksidasi ultraviolet fotokatalitik atau UV-PCO, di mana metode ini itu akan menghilangkan kontaminan gas melalui reaksi kimia pada permukaan katalis semikonduktor di bawah radiasi UV. Sementara itu, dalam proses ini juga dapat digunakan fotokatalis yang ditambahkan untuk mempercepat proses degradasi atau penghilangan polutan tadi. Untuk proses atau cara kerja setiap metodenya, saya masih belum menemukan yang lebih jelasnya kayak gimana, tapi untuk yang paling banyak digunakan itu yang tadi filtrasi atau sorption yang tadi. Lalu sebenarnya metode fisikokimia atau non-biologikal ini tuh sebenarnya jarang digunakan karena hanya efektif dalam jangka pendek karena tidak mampu menghilangkan semua polutan gas utama secara bersamaan, dan juga beberapa metode ini juga tidak aman karena dapat menghasilkan emisi ozon yang ozonnya sendiri itu juga bahaya, sebenarnya masih toksik, dan kebanyakan metode non-biologikal ini juga memerlukan perawatan rutin yang mahal dibandingkan metode biologis. Begitu. Mungkin Aling sama Puspa ada yang mau nambahin? Sudah cukup dari saya. Ada tambahan? Ya, mungkin saya izin menambahkan mengenai insinerasi ya, karena tadi sempat disebutkan di PPT. Jadi setelah saya baca-baca, ternyata insinerasi ini itu pengolahan limbah dengan menggunakan perlakuan termal atau suhu tinggi. Jadi bahan-bahan limbah ini diubah, bahan-bahan limbah dalam proses insinerasi ini tuh bahan-bahan limbah diubah menjadi gas partikel dan panas, kemudian produk-produknya ini digunakan untuk pembangkit listrik. Seperti itu. Baru itu saja yang saya pahami mengenai insinerasi. Terima kasih. Ya, mungkin sementara itu ya untuk penanya. Tanya. Ya, terima kasih Sobat. Kita ya. Ya, ini di kolom chat ada 2 pertanyaan. Saya lihat ya dari Alida sama Zurotin, bisa ditanggapi. Baik, saya Sintiako izin menanggapi pertanyaan dari Aleida mengenai apakah iklim itu juga mempengaruhi persebaran penyakit atau endemi begitu ya. Jadi benar polusi udara dan perubahan iklim itu sangat erat kaitannya. Jadi akumulasi karbon hitam, metana, ozon troposfer, dan aerosol itu di atmosfer mempengaruhi jumlah sinar matahari yang masuk, yang mana akibatnya dapat meningkatkan suhu di bumi serta mengakibatkan mencairnya es, gunung es, dan gletser. Iklim dan cuaca itu juga mempengaruhi durasi, waktu, dan intensitas wabah yang sangat kuat, serta mengubah peta persebaran penyakit menular. Jadi penyakit parasit atau virus yang ditularkan oleh nyamuk itu biasanya sangat peka terhadap iklim. Seperti penyakit chikungunya, demam berdarah itu sangat peka terhadap iklim, karena proses pemanasan pertama-tama yang ada di bumi itu dapat mempersingkat masa inkubasi dari patogen dan menggeser peta geografis
para faktor seperti itu. Dan persebaran epidemi itu juga dikaitkan dengan iklim alami, adanya bencana dan juga badai, itu juga sangat berkaitan dengan persebaran epidemi yang saat ini terjadi. Kemudian selain juga mempengaruhi persebaran epidemi atau penyakit, malnutrisi dan ketidakseimbangan kekebalan tubuh sistem itu juga terkait dengan infeksi yang muncul yang juga mempengaruhi kesehatan masyarakat saat ini. Jadi secara tidak langsung iklim juga mempengaruhi kesehatan masyarakat dan juga persebaran penyakit. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Ya, mungkin itu terutama ke particulate matters gitu ya. Particulate matters kan ada patogen gitu ya, masuk. Jadi bagaimana penanya, apakah sudah jelas? Jawab. Jelas ya? Nah, kan masih ada satu pertanyaan lagi dari Zurotin. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Zurotin. Jadi sebenarnya dalam pembagian atau klasifikasi polutan itu ada polutan anorganik dan juga polutan organik. Kalau polutan anorganik itu salah satunya seperti sampah plastik yang sangat terurai, yang sangat sulit terurai, apalagi oleh degradasi biologis, itu sangat sulit terurai sehingga tidak dapat bersatu dengan tanah. Sedangkan kalau polutan organik itu adalah polutan yang dapat terurai atau terdegradasi sehingga mudah menyatu dengan tanah. Nah, berdasarkan WHO yang mengenai pembagian 9 polutan utama itu merupakan contoh-contoh dari polutan organik, seperti halnya adanya nitrogen oxide itu merupakan polutan organik yang juga dapat berada di tanah yang kemudian nantinya akan didegradasi oleh mikoriza pada bintil akar tanaman legume seperti itu. Jadi yang 9 utama yang disebutkan oleh WHO itu juga merupakan salah satu penggolongan polutan organik yang dapat didegradasi oleh bakteri maupun jamur. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Dari saya sepertinya cukup. Gimana penanya? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, ini tentang jenis enzim. Ya, saya juga terus terang belum pernah membandingkan ya antara karakter dari enzimnya bakteri dengan jamur ya, kaitannya dengan ini. Ya coba, ini hal baru buat saya, yang masukan juga untuk saya. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi dari yang lainnya? Ya, mungkin saya berikan tanggapan ya, singkat ya.
mengenai apa yang dipresentasikan tadi dan juga apa yang telah didiskusikan ya. Cukup menarik ya mengikuti diskusinya. Jadi apa ya, dengan adanya diskusi ini wawasan kita bisa bertambah ya. Jadi selain apa yang tertera di PowerPoint-nya itu bisa berkembang ke apa namanya ke hal-hal yang lain juga ya, terkait dengan aplikasi dan teoritis. Nah ini yang pertama untuk slide ya, slide ini saja masukan dari saya itu di yang metode untuk apa namanya mengatasi pencemar berupa VOC itu ya. Pencemar berupa VOC ini atau volatile organic compound berarti senyawa organik yang mudah menguap ya, sangat mudah menguap seperti itu. Nah, ini di sini tadi disampaikan ya ada non biological sama biological ya. Nah, untuk yang biological ini metodenya ada biofiltration, remediation dan biodegradation ya. Ya, kalau kita bicara teknis gitu ya, teknis atau metode ya untuk treatmentnya, saya rasa itu biofiltrasi ya yang ditampilkan di sini gitu. Karena kalau untuk istilah bioremediasi itu ya biofiltrasi ini sebenarnya termasuk bioremediasi seperti itu ya. Jadi masalah nanti mungkin terapannya di cerobong asap gitu ya dari industri, ada aktivitas industri, kemudian menghasilkan emisi sebelum emisi yang dibuang itu kan harus melalui cerobong asap ya. Nah itu nanti apa namanya biofiltrasi itu bisa ditempatkan di dalam cerobongnya itu ya. Karena kalau melihat gambaran yang tadi di slide 13 ya, di slide 13 itu aliran atau ada lagi di bawah ya, ini tampilannya seperti ini. Nah, tapi diagramnya yang di bawahnya tadi, ya itu ini kan terlihat bahwa aliran apa emisi ya itu dimasukkan lewat bawah ya, dialirkan lewat bawah, kemudian nanti akan keluar ke atas. Karena memang sifat dari gas itu mesti berpindah ke area yang tekanannya lebih rendah, jadi cenderung ke atas. Mungkin ke atas stratosfer gitu ya tadi ya, seperti itu ya, jadi mengalir ke atas. Nah, karena kalau dimasukkan dari atas ya nanti akan kembali lagi, jadi hanya akan terpapar di bagian permukaan saja, jadi memang harus dari bawah maksudnya gitu ya. Nah nanti apa namanya secara alami dia akan bergerak ya, terdorong oleh adanya aliran gas itu secara bertahap, dan dalam perjalanannya itu akan kontak dengan bakteri, dan juga ini ada contohnya jamur ya seperti itu. Ya ini biofiltration, dan ini merupakan salah satu metode dari bioremediasi itu sendiri gitu. Jadi kalau biodegradasi itu adalah proses yang dilakukan ya oleh bakteri atau jamur gitu ya, itu disebut dengan biodegradasi. Jadi kembali lagi, yang sebenarnya perlu dituliskan itu hanya biofiltration saja. Gitu. Ya terkait dengan istilah, gitu ya, dengan istilahnya. Nah untuk biofiltration ini sepertinya tidak hanya berlaku atau efektif untuk organik ya, senyawa organik ya. Nah ini juga berlaku untuk senyawa anorganik ya, seperti apa namanya SO2, NO2 ya, seperti itu. Ya, tapi ini bisa diatasi atau bisa diterapkan hanya untuk industri ya, mana yang aliran gas emisinya itu nanti diarahkan ya, kemudian nanti melalui suatu sistem atau cerobong ya, seperti itu. Nah, kalau yang sudah terlanjur lepas di udara itu agak kesulitan gitu ya, dan saya rasa tidak ada industri yang akan melakukan itu gitu, karena sudah di luar wewenangnya dia gitu ya. Jadi ini bukan tanggung jawab dia, istilahnya seperti itu. Ya kalau seperti itu, dan juga sulit ya karena harus menyerap sekian banyak udara dengan pompa gitu ya, terus dialirkan. Jadi itu bisa dibilang
upaya yang dilakukan itu for free gitu ya, gratisan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan ya. Tapi itu mungkin jarang sekali diterapkan ya. Dan biasanya regulasi ini diterapkan itu pada sumber-sumbernya. Jadi sebelum emisi itu mencapai ke udara. Seperti itu. Nah, terus terkait dengan yang non biologis itu ya. Itu tadi ada yang pembakaran, coba yang non biologis bisa tolong ditampilkan. Insinerasi ya. Insinerasi ini biasanya ya di rumah sakit ya, yang saya ketahui di rumah sakit itu punya insinerator ya, insinerator. Jadi insinerasi ini adalah proses pemanasan ya, seperti tadi yang disampaikan. Jadi proses termal dengan pembakaran, bisa dibilang dengan pembakaran. Nah, yang dibakar itu adalah seperti limbah rumah sakit ya, limbah rumah sakit. Contohnya spet, siring ya, suntikan ya. Suntikan-suntikan itu kan istilahnya masuk dalam kategori biohazard. Biohazard karena mengandung organisme patogen ya, seperti itu, dan itu tidak boleh dirilis ke lingkungan begitu saja ya. Nah, itu akan berbahaya, nanti malah jadinya rumah sakit itu sebagai sumber penyebaran penyakit, jadinya seperti itu ya. Kalau tidak diatur terkait dengan pengolahan limbah. Nah, jadi yang mudah itu untuk benda-benda yang cukup besar ya ukurannya, seperti ikan atau mungkin bekas infus gitu ya, bahan-bahan itu ya tentu saja hanya bisa dibakar, tidak bisa ditreatment secara biologis ya, itu karena kurang efisien kalau dengan secara biologis. Nah, kemudian pembakarannya, jadi insinerator itu bisa bentuknya itu akan mirip seperti gambar yang ada di sini gitu ya, seperti cerobong. Jadi dimasukkannya di bawah ya, tapi setelah dibakar, emisinya itu akan dialirkan melalui cerobong. Ya, jadi cukup tinggi, jadi tidak mencemari lingkungan yang terdekat. Langsung lepas ke jauh ya, ke atmosfer jauh. Gitu. Ya, memang nanti kalau ada hujan ya, nanti ada resiko bisa kembali ke tanah lagi ya. Ya, tapi balik lagi ke insinerator atau incineration ini, itu memang digunakan untuk membakar limbah-limbah biologis ya, umpamanya ya contoh ada di mayat gitu ya, mayat gitu, orang-orang yang terinfeksi kemudian ini tidak jelas keluarganya tidak ada dan sebagainya, atau mungkin juga mayat yang biasanya dipakai buat ini kadaver untuk praktikum di Fakultas Kedokteran ya, yang untuk dibedah itu juga nggak boleh dibuang di tempat sampah gitu ya, setelah dibedah dan sebagainya gitu. Nah, itu akan dimasukkan di insinerator gitu ya. Jadi limbah-limbah biologis dan juga limbah-limbah rumah sakit ya, plastik yang bisa dibakar itu dimasukkan di insinerator, kemudian nanti dibakar. Ya, kemudian ya memang yang jadi masalah ya emisinya ya, terutama berupa CO ataupun tadi volatile organic compound yang mungkin bisa keluar juga dari situ ya. Nah, itu yang perlu ditreatment justru gitu ya. Nah, kalau gas dibakar mungkin volumenya tidak banyak kali ya menurut saya dibandingkan padatan. Ya, kemudian absorption ini mungkin seperti seperti yang saya lupa, mungkin saya pernah menampilkan yang logam berat itu ya, yang logam berat pertemuan minggu lalu ya, ada absorption ya, absorption, tapi ini kalau itu kan secara biologis ya menggunakan mikroba, tapi ini bahan-bahan kimia ada bisa semacam karbon aktif ya, karbon aktif itu juga bisa mengikat komponen-komponen yang menguap ya, seperti itu. Kemudian untuk scrubbing ini metode seperti biofiltration, sebenarnya bisa seperti biofiltration,
Jadi bisa memanfaatkan mikroorganisme di bioscrub. Ya, mungkin ini scrubbing ya, istilahnya scrubbing. Tapi juga ada selain biofiltration itu ada bioscrubbing ya. Itu. Nah, ya saya agak lupa ingat terkait dengan metodenya, tapi intinya itu ada melibatkan, kalau yang bioscrubbing itu melibatkan mikroorganisme juga gitu. Itu ya mungkin nanti kalian bisa coba cek sendiri gitu ya terkait dengan scrubbing atau mungkin bioscrubbing lah, dan itu yang sesuai dengan mikroorganisme ini. Ya itu. Nah kemudian terkait dengan biofiltration tadi itu menggunakan agennya bakteri dan jamur ya, yaitu mungkin akan menjadi tren ya, karena dengan memanfaatkan dua jenis mikroorganisme ini itu akan saling melengkapi ya. Nah sebenarnya nanti riset ke sana itu tidak mudah juga ya untuk itu gitu, karena yang pertama ini kaitannya dengan gas gitu ya. Nah untuk skala riset itu memang aliran-aliran itu tidak boleh ada yang bocor ya. Jadi seperti ditampilkan di gambar yang tadi itu sepertinya skala riset ya, ada tabung terus ada selang-selang kecil ya. Nah ini skala riset kalau menurut saya, skala lab. Ini bukan yang skala industri. Ya ini seperti ini gitu ya. Dan gas yang dialirkan itu perlu dideteksi lebih lanjut gitu ya, dan itu bisa menggunakan kromatografi seperti GCMS ya. GCMS itu GC, gas kromatografi mass spektrofotometri ya. GCMS itu bisa mendeteksi gas-gas yang bentuk seperti itu. Jadi perlu dicek kalau yang bakteri itu hasilnya bagaimana, yang jamur saja hasilnya bagaimana. Nah, kemudian nanti jika dikombinasikan seperti apa hasilnya. Dan perlu ada analisis di enzimatisnya juga, kaitannya dengan ketersediaan gennya. Jadi kalau kita sudah bisa mengetahui jalur metaboliknya, nah itu bisa dicek apakah bakteri ini punya gen tersebut atau tidak. Nah itu screening ya, berdasarkan mungkin dengan primer ya, bisa PCR dari sekian banyak isolat, cek satu-satu ya, atau secara umum sekian banyak bakteri ya dalam suatu sampel, ada enggak gen tersebut. Kalau ada nanti coba diisolasi seperti itu. Begitu juga untuk yang jamur ya. Jadi agak panjang ya, misalnya kalau untuk riset ke sini, tapi hasilnya sangat bermanfaat. Ya kemudian terkait dengan metode non biologis dan biologis ya, itu memang masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Ya jadi bahkan metode biologis dan non biologis ini, kalau untuk bioremediasi secara umum ya, jadi bisa diaplikasikan untuk larutan apa saja, itu bisa dikombinasikan gitu ya. Jadi umpamanya ada suatu senyawa organik ini mungkin terlalu kompleks untuk didegradasi oleh mikroorganisme ya. Nah itu awalnya bisa dibantu dengan UV itu tadi, UV fotolisis ya, istilahnya fotolisis. Jadi dengan pemberian cahaya itu bisa membantu untuk melisis ya, memecah ikatan kimia ya, seperti itu. Ini bisa ditreatment dengan fotolitik, biasanya dengan UV ya. Kemudian nanti UV yang panjang gelombangnya pendek ya, panjang gelombangnya jadi seperti UVC gitu ya. Jadi yang panjang gelombangnya pendek itu berbahaya ya untuk makhluk hidup. Nah itu juga bisa memecah bahkan plastik itu juga bisa dipecah dengan UVC itu. Kalau A dan B itu sepertinya dibutuhkan ya untuk makhluk hidup ya, tapi yang C ini yang berbahaya tuh, karena panjang gelombangnya pendek ya. Terus jadi tahap pertama diberi UVC ya, kemudian nanti setelah terpotong-potong jadi ukurannya lebih sederhana. Nah itu mungkin bisa
dilanjutkan dengan bakteri dan harapannya nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Itu ya. Nah, itu ada cara-cara kombinasi seperti itu. Kelemahan dari metode menggunakan bakteri atau mikroorganisme ya, ini karena makhluk hidup ya atau mikroorganisme itu memerlukan kondisi khusus. Jadi punya rentang yang relatif sempit gitu ya. Jadi rentang yang relatif sempit terkait dengan kondisi lingkungan ya, seperti tadi harus dijaga ya pH-nya harus dijaga. Kalau seandainya kombinasi antara jamur dan bakteri ya berarti harus diambil jalan tengah. Kalau yang jamur itu kan cenderung ke asam ya, pH-nya ya nanti bisa dicari jalan tengahnya, negonya itu antara bakteri dan jamur di mana dua-duanya bisa tumbuh dengan optimal ya. Nah, itu ya. Kemudian ya seperti suhu juga, kalau terlalu panas ya mungkin harus dikurangi dulu ya, ada proses pendinginan sedikit supaya mencapai ke mesofilik ya, jadi nanti mikroorganisme tersebut bisa bekerja optimal. Nah, itu ada batasan-batasan ya, kisaran yang relatif singkat ya, yang tidak rentangnya itu tidak lebar, sempit ya, relatif sempit seperti itu. Terus kadar air dan sebagainya, nutrisi juga. Ya kalau ini istilahnya banyak C-nya ya, C yang organic compound ini kandungan C-nya tinggi. Ya perlu dimodifikasi, ditambahkan nitrogen yang mungkin bisa digabungkan dengan pencemar nitrogen yang berupa anorganik ya. Nah, itu bisa. Jadi sekali jalan si bakteri tersebut ya atau mikroorganisme itu bisa memanfaatkan VOC sebagai sumber karbon dan juga mungkin NO2-nya itu sebagai sumber nitrogennya gitu ya. Tapi jadinya perlu dicari mikroorganisme yang punya kemampuan seperti itu. Ya gitu. Jadi itu kelemahan sebenarnya dari metode biologis ya. Ya selain sekian banyak kelebihannya ya seperti itu. Ini memang kelemahannya di rentang kisaran terkait dengan menjaga faktor lingkungannya supaya berada di dalam kondisi optimal. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan topik ini. Ya, seperti ini terakhir ya dengan saya. Kemudian nanti untuk berikutnya itu nanti dengan Pak Dian ya. Kalau Pak Dian itu lebih fokus ke bagian tumbuhan ya, karena memang beliau bidangnya latar belakang pendidikannya itu tumbuhan dan beliau pernah melakukan riset juga tentang mikrobiologi ya dan tumbuhan dan fitoremediasi ya. Jadi kalian mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai fitoremediasi, mungkin asap rokok gitu ya. Nah itu ada penelitiannya juga ya, asap rokok dengan tanaman-tanaman, terutama tanaman yang bisa ditempatkan di ruangan ya seperti itu. Nah itu untuk aplikasinya. Ya, terus untuk kuisnya berarti 2 topik terakhir ini ya, yang logam dan yang cemar udara ini mungkin akan dilaksanakan seperti yang sebelumnya ya, jadi di akhir pekan ya kalau nggak salah ya, di akhir pekan ya, nanti saya pastikan lagi untuk jamnya. Ya, kalau yang kemarin kayaknya cukup panjang, saya buat range cukup panjang ya. Ya mungkin nanti Afif bisa mencari waktu di akhir pekan ya, mungkin nggak perlu sampai 1 harian ya, cukup maksimal mungkin 3 jam saja ya. Itu. Yang nanti asal semua teman-temannya bisa ya. Jadi cari waktu yang ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Jangan lupa nanti untuk presensi ya, sudah saya aktifkan ya. Sudah segera dilengkapi presensinya. Ya, mungkin jika tidak ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut ya bisa kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih.
kepada kelompok 8 ya, yang telah menyiapkan materinya dan juga merespon pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan juga untuk teman-teman yang berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.